Pagi hari kemudian, di meja makan, pagi ini Pak Tundra, Lereng hendak sarapan bersama dan tinggal menunggu Fana dan Farhan turun. Dan sembari menunggu, Pak Tundra yang masih bingung itu mencoba untuk menanyakan kembali pada Lereng. Itu karena aneh, bagaimana bisa Pak Tundra lupa kejadian semalam sampai membuat Lereng jadi babak belur dan sampai banyak goresan luka di tubuhnya. Ya, Pak Tundra memang ingat jika semalam bercinta ala-ala BDSM. Namun Pak Tundra tidak pernah sampai separah ini, apalagi Lereng sudah mewanti-wantinya agar jangan sampai melukai tubuhnya. Namun ketika pagi-pagi bangun, Pak Tundra dibuat terkejut, bahkan sampai melukai wajah tampannya. Sungguh, Pak Tundra tak sengaja melakukannya. Pak Tundra juga tak ingat apa-apa, yang jelas pagi-pagi sudah pusing dan sakit kepala. Lereng, apa benar Bapak sampai tega melakukannya secara berlebihan? Bapak tidak sadar, Bapak dimabuk cinta, ucap Lereng yang entah kenapa menyembunyikan kejadian yang sesungguhnya dan menutupi perilaku kurang ajar anaknya. Padahal jelas-jelas semalam Lereng sempat mengancam akan melaporkan kelakuan Fana pada Pak Tundra. Namun Lereng tak melakukannya dan malah bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Ya, pagi ini Lereng akan ikut ke kantor Pak Tundra seperti dulu, menemaninya seharian di kantor sebelum besok kembali ke Bali. Ya, tak lama kemudian Farhan turun lebih dulu dan menyapa keduanya. Pagi Om Tundra, Om Lereng. Pagi, balas Lereng. Farhan, mana Fana? Tanya Pak Tundra. Bentar lagi Om. Wah, enak nih menunya. Ayo, jangan sungkan-sungkan, langsung saja. Gak usah nunggu Fana, kelamaan. Iya Om. Sini Pak, Lereng ambilin, ucap Lereng melayani Pak Tundra ala-ala asisten pribadi, alias gigolo berkedok asisten. Terima kasih. Dan ketika Lereng sedang mengambilkan nasi untuk Pak Tundra, Savana akhirnya turun, lalu menghampiri ketiganya. Lama amat lo mandi, Van. Ngapain aja lo di kamar mandi? Colai lo. Mulut gue nih. Hehe, ucap Farhan malu keceplosan dan Fana melototinya. Beruntung Om Tundra hanya tertawa dan suka bercanda. Pagi Pak, sapa Fana pada Pak Tundra. Pagi Nak. Ya, pagi ini Pak Tundra senang sekali karena sejak semalam Fana mengantarkannya teh dan meminta maaf kepadanya. Hubungan bapak dan anak itu semakin membaik. Ya, Fana pun lalu duduk di samping Farhan, sembari melirik Lereng yang sama sekali enggan menatap Fana. Namun Fana tetap terus-terusan memperhatikannya. Dan karena Lereng tak kunjung menatap Fana, Fana yang tiba-tiba kesal itu pun mengambil piring dan menyerahkan pada Lereng. Om, bisa sekalian ambilin nasi gue juga. Seketika semua memperhatikan Fana. Bro, gak punya tangan loh, ucap Farhan meledek. Sedangkan Fana dan Lereng saling menatap hingga kemudian. Boleh, segimana nasinya? Ucap Lereng tersenyum, lalu mengambil piring di tangan Fana dan mengambilkan nasi. Cukup, makasih, ucap Fana mengambil piring nasinya dan mengambil lauk sendiri. Pak Tundra tersenyum pada Lereng dan Lereng pun membalas senyum Pak Tundra. Bok, sarapan bareng. Monggo silakan. Ya, keempatnya pun sarapan bersama. Dan ketika sarapan bersama, HP Pak Tundra berbunyi. Salah satu rekan bisnisnya menghubunginya. Yah, pagi Pak. Iya, boleh. Bisa diatur. Baik Pak, nanti saya usahakan datang sama Fana. Baik Pak, baik. Terima kasih. Sampai jumpa. Siapa Pak? Tanya Fana. Fana, boleh Bapak minta tolong? Ada apa Pak? Biasa, teman-teman Bapak, beberapa pebisnis biasalah ngajak ketemuan. Dan mereka bawa putra dan putri calon pewaris perusahaan mereka. Jadi Bapak pengen ngajak kamu. Sebentar, gak lama, mungkin sore, setelah kamu pulang sekolah. Hitung-hitung kenalan sama anak-anak pebisnis. Kalian bisa sharing dan bertukar pengalaman dan ilmu. Belajar dari mereka yang lebih tua dari kamu Nak. Karena nanti kamu menggantikan Bapak. Siap, nanti bilang aja. Terima kasih Nak. Ya, di sela-sela keempatnya sarapan, kini giliran HP Lereng yang berbunyi. Pak,
sebentar. Ya, Lereng pun izin sebentar mengangkat teleponnya. Dan ketika Lereng pergi, jujur ada sedikit rasa bersalah pada Fana saat melihat bekas luka di wajah Lereng, apalagi di dalam tubuhnya. Namun entah kenapa ada kepuasan setelah memainkan dan menyakiti kucing kesayangan bapaknya itu. Bro, buruan, ntar telat. Loncat aja lewat pagar kantin. Masalahnya hari ini giliran gue piket kelas. Iya bawel. Di room depan, di depan sendiri ada Simbo yang sedang mengepel lantai. Dan ketika Simbo sedang mengepel lantai, Lereng yang sedang menelpon itu seketika tak sengaja melewati ruangan yang ada di balik pintu. Hingga kemudian, Mas Lereng, awas licin. Seketika Lereng terkejut ketika Fana menangkap tubuhnya yang ternyata mengikutinya dari belakang hendak berangkat. Seketika Lereng melepas rangkulan Fana saat Pak Tundra dan Farhan datang. Terima kasih, ucap Lereng tersenyum, tapi Fana hanya menunjukkan wajah datar dan sikap dinginnya. Hingga kemudian, ya, Fana pun meninggalkan Lereng dan berangkat bersama Farhan. Sorry, tadi aku hampir kepleset. Sampai jumpa besok. Tut. Aduh, maaf mas, licin. Gak apa-apa mbok, saya yang salah. Gak lihat Simbo, ternyata ada di balik pintu. Lereng, siap. Siap bos, kita berangkat sekarang. Ya, keduanya pun kini berangkat ke kantor bersama. Di sekolah Fana, siang ini Fana sedang istirahat dan duduk di lapangan basket. Sedangkan Farhan sendiri sedang bermain basket dengan teman-teman yang lain. Han, kenapa tuh kawan lo? Tumben males-malesan main. Beberapa hari ini agak aneh. Gue juga gak tahu. Lo kan temennya. Emang lo pada bukan? Ya kan yang nempel mulu sama lo selama ini. Gak tahu. Patah hati kali lagi berantem sama ceweknya. Gak punya cewek. Lah, bukannya dia naksir kakak kelas kita ketua OSIS. Udah punya cowok bro. Padahal cewek banyak yang mau. Bahkan cewek yang gue suka aja suka sama si Fana. Ngapain dia naksir kakak kelas ya? Yang udah punya cowok lagi. Ini masalah selera bro. Udah biarin aja dia. Ya, Farhan dan yang lain pun lanjut main. Sedangkan Fana sendiri di bawah pohon sedang sibuk dengan HP-nya. Dan terlihat senyum-senyum sendiri. Namun senyum menyeringai. Senyum licik. Dengan jarinya terlihat mengetik sesuatu. Dan ekspresinya terlihat serius. Fana juga masih bertanya-tanya. Kenapa bapaknya tak curiga dengan luka-luka yang ada di tubuh Lereng? Apa Lereng tak melaporkan kelakuan Fana pada bapaknya? Namun, apa alasannya? Namun, saat Fana sedang serius dan fokus, HP-nya berbunyi. Temannya yang merupakan anak Tante Mary itu tiba-tiba menelponnya. Seketika ekspresi Fana yang tadinya serius itu berubah cerah. Kemana aja lo, Baru nongol. So sibuk banget lo. Tiap dihubungi susah. Sok ngartis. Sombong. Ya maaf, namanya aku kerja. Emang kerja gak bisa bales chat ya? Ya aku lebih suka nelpon daripada chat. Malas ngetik. Apalagi jariku capek bawa nampan terus. Dasar lo. Ada apa? Kangen ya? Kangen pengen jitakin pala lo. Gitu amat. Gue kenal sama tetangga lo yang cakep. Siapa? Depan rumah lo. Fani. Cih, serius? Kenal di mana? Temannya ceweknya Farhan. Oh, emangnya kamu udah move on dari kakak kelas ketua OSIS? Lupain, gue udah lupa. Oh ya, siapa yang udah bikin kamu dengan mudahnya melupakan kakak kelasmu itu? Siapa orang baru itu? Gue sebenarnya pengen cerita sama lo, tapi gue malas bahas di sini. Lo cepet balik dah, gue mau cerita sama lo. Masalah apa? Cerita aja. Der, sorry ya, aku lagi kerja. Ntar aku telepon lagi, oke? Tut. Yah, sialan. Gimana mau cerita? Lu sibuk mulu. Ya, Fana yang kesal itu pun lalu beranjak dari tempat duduknya. Van, kemana lo? Kantin. Di kantor Pak Tundra. Di ruangan kantor Pak Tundra,
Sebelum keduanya meeting 1 jam yang akan datang dan bertemu bersama teman-teman pebisnis, Pak Tundra dan Lereng memanfaatkan waktu dengan mencuri-curi kesempatan untuk bercinta dengan Lereng. Ya, Pak Tundra mengevak Lereng sembari duduk di kursi putar sembari berputar-putar. Lereng selalu menikmati di setiap percintaannya dengan Pak Tundra, karena memang senikmat ini meskipun lubangnya masih cukup nyeri dan perih akibat kelakuan Fana yang memasukkan kakinya ke dalam lubangnya. Ditambah tetesan lilin yang jatuh di bibir lubang mataharinya membuat Lereng merasakan perih yang luar biasa seperti terbakar. Namun Lereng harus tetap profesional memuaskan Pak Tundra meski Pak Tundra tak memaksanya. Namun ini sudah menjadi pekerjaannya. Apalagi bayaran yang Lereng terima bukan kaleng-kaleng. Fana benar-benar biadab. Lereng dapat merasakan kekesalan seorang anak yang membalas dendam akibat kekecewaannya pada bapaknya. Dan Lereng mau tak mau menerima pelampiasan itu. Dan jujur, Lereng marah. Namun entah mengapa, Lereng enggan membalas kelakuan Fana. Selain karena masih menghargai Pak Tundra sebagai orang tuanya. Kedua, ada ketertarikan yang Lereng rasakan pada putra Pak Tundra itu. Meski Lereng tahu jika Fana mengancamnya untuk menjauhi Pak Tundra, namun anehnya Lereng tak takut sama sekali dan merasa tertantang dengan bocah SMA itu. Namun meski begitu, ada rasa bersalah pada diri Lereng dan jujur tak tega pada Fana. Namun ini sudah pekerjaan Lereng dan Lereng menyukai Pak Tundra sebagai gadun kesayangannya. Sayang, Bapak gak kuat. Keluarin Pak. Lereng. Kenapa sayang? Gak apa-apa, sedikit nyeri. Lereng, maafkan Bapak ya. Sungguh Bapak lupa dan sama sekali tidak mengingatnya. Kalau perlu, Bapak akan ajak kamu ke dokter untuk segera menyembuhkan lukamu. Tidak perlu, lain kali lebih hati-hati saja lagi. Lagi pula, semalam aku cukup sangat menikmatinya. Dan Bapak jangan khawatir, aku sudah konsultasi dengan dokter langgananku di klinik kecantikan langgananku. Tenang saja sayang, Bapak akan kasih uang lebih untukmu. Aku tahu itu, terima kasih. Aku ke toilet dulu. Setelah ini kita bersiap-siap. Ya sudah, duluan sana. Ya, Lereng pun ke toilet. Dan ketika di toilet, Lereng yang sedari tadi sibuk menemani Pak Tundra bekerja itu, kini menyempatkan melihat HP-nya. Dan begitu terkejutnya ketika melihat notifikasi di HP-nya. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Dan begitu Lereng membuka pesan itu, Fana, tahu dari mana dia nomorku? Kalau sampai malam ini lo belum cabut dan masih nginjekin kaki di rumah gue dan belum ngejauhin bokap, lihat aja, gue bakal ngelakuin yang lebih parah dari semalam. Seketika Lereng terkejut dengan pesan Fana itu. Namun bukannya takut, Lereng justru membalas pesan Fana. Kenapa anak kecil? Kamu mulai ketagihan Om ya? Om tidak takut dengan ancamanmu. Yang Om takutkan itu adalah Om takut jika Om tidak bisa menaklukkan berondong tampan bernama Savana. Di jalan, di jalan sendiri. Setelah pulang sekolah, Fana sendiri kini sedang di jalan mengantarkan Farhan ke rumahnya lebih dulu sebelum nantinya langsung meluncur ke kantor papanya. Dan di jalan sendiri, keduanya pun mengobrol. Lo abis ini kemana bro? Ke kantor bokap. Wih, salut gue sama lo. Calon pengusaha muda. Cuma pewaris bro, bukan perintis. Apapun itu disyukuri bro. Udah rezeki lo. Tapi kok gue sedih ya? Sedih apaan? Ya gue minder aja sama lo. Pasti lambat laun lo gak mau temenan sama gue. Karena lama-lama circle lo orang-orang sukses semua. Temenan sama anak orang-orang kaya, pebisnis. Teman-teman bapak lo. Lah kan bapak gue juga teman bapak lo. Beda, bapak gue bawahan bapak lo, karyawan bapak lo. Jangan gitulah, itu kan di kantor. Di luar kantor mereka sama kayak kita. Intinya, gue paham maksud lo. Tenang aja, gue tipe orang yang setia kawan. Gue gak akan lupa, dan gue janji. Apa suatu hari nanti
Lo masih suka nginep sama numpang makan di rumah gue? Hah, iyalah. Kecuali lo udah kawin tuh sama si Farah. Ya masa nginep bertiga? Boleh lah, si Farah bagi 2. Lah, aduh, canda. Nah, sampai turun. Lo ntar kesini? Gak tahu, lihat ntar. Ya udah, hati-hati bro. Ya, Fana pun langsung meluncur ke kantor bapaknya. Namun, ketika di perjalanan HP-nya berbunyi, Pak Tundra menelponnya dan Fana berhenti sejenak mengangkatnya. Ya Pak, kamu jangan ke kantor. Langsung ke pabrik saja nak, Bapak tunggu di sana. Bapak dengan Om Lereng, juga kepala produksi bersama teman-teman Bapak di sana. Oke. Ya, Fana pun segera menuju pabrik tempat produksi boneka. Dan entah mengapa, Fana sudah tak sabar bertemu Lereng dan melihat sikapnya yang sama sekali tak takut dengan ancamannya itu. Apalagi setelah membaca pesan balasan Lereng tadi. Lereng benar-benar cari gara-gara. Fana benar-benar heran, apa yang membuat Lereng tak mau menjauhi bapaknya. Ya, dengan kecepatan tinggi, motor Fana pun akhirnya sampai. Jujur, Fana sudah lama tak pernah ke pabrik. Terakhir ke pabrik itu pun ketika SMP saat diajak Pak Tundra kontrol. Dan akhirnya saat ini Savana datang mengunjungi pabrik boneka milik bapaknya. Namun saat mulai memasuki area pabrik, 2 orang satpam mencegat Fana dan menutup portal. Maaf dek, ada keperluan apa? Tanya salah satu satpam yang menghampiri Fana yang terlihat bingung mengapa ada anak SMA yang datang ke pabrik. Pak Kunto, lupa sama saya. Siapa ya? Buruan, buka portalnya. Saya sudah ditunggu sama Bapak. Bapak? Tanya salah satu satpam yang pelongo-pelongo, kebingungan hingga kemudian. Fana? Om Fatur? Seketika kedua satpam itu langsung terkejut dan merunduk pada Om Fatur yang merupakan kepala produksi dan sekaligus adik dari almarhum ibunya itu yang menjemputnya dengan menggunakan shuttle. Ayo, taruh saja motormu di pos. Pak Tundra dan yang lain sudah menunggumu. Iya Om. Oh, Mas Fana ternyata, ucap Pak Kunto pangling. Toh, siapa? Anak Pak Tundra. Kamu kok gak bilang sih? Aku juga lupa. Pangling, udah besar sekarang. Dulu kecil banget diajak Pak Tundra ke sini. Ganteng kayak Pak Tundra. Anak tunggal, calon penerus perusahaan. Ya, Fana pun diantar Om Fatur menggunakan shuttle dan keduanya pun mengobrol. Maaf, Pak Kunto mungkin lupa denganmu yang sekarang sudah besar. Dan satu lagi yaitu satpam baru. Jadi harap maklum jika tidak tahu siapa kamu. Ya Om. Gede juga badanmu Van, nge-gym, lenganmu mantep. Enggak Om, cuma basket aja. Paling mentok jogging sih. Bisa keren gitu ngebentuk. Hah, gak tahu juga Om. Ah, mungkin nurun bapakmu. Bisa jadi. Pasti sudah punya cewek. Belum Om, cariin. Ah, guyon aja kamu. Om gak percaya. Serius Om. Hah. Ah, terserah kamu saja. Yang pasti Om senang dan bangga sama kamu. Kamu berkenan belajar mengurus perusahaan. Itu karena kamu satu-satunya penerus perusahaan bapakmu. Karena tidak semua anak mau, bahkan kadang malas. Dan dengan rasa egonya ingin berdiri sendiri tanpa bantuan dan campur tangan orang tua. Padahal tanpa mereka sadari, jika memang seharusnya mereka bersyukur. Karena tidak semua anak seberuntung mereka yang memiliki privilege. Dan untuk yang memiliki keberuntungan seperti kamu, harusnya bisa memanfaatkan dan bahkan membuat perusahaan orang tuanya semakin sukses dan semakin maju. Apalagi perusahaan ini bisa berdiri juga karena jasa almarhum ibumu. Ya Om, ibulah salah satu alasanku mau mengurus perusahaan ini, ucap Fana seketika sedih mengingat almarhum ibunya. Di dalam pabrik, di dalam pabrik sendiri, Pak Tundra dibuat kagum dengan Lereng yang memiliki public speaking yang cukup bagus dan seolah memahami dan connect mengobrol bersama rekan-rekan Pak Tundra yang seolah memiliki pengalaman dalam perihal bisnis. Padahal Lereng hanya seorang gigolo yang hanya berkamuflase sebagai aspri Pak Tundra. Namun Pak Tundra benar-benar dibuat speechless, tak hanya membuat kagum dan puas urusan ranjang, namun juga puas dengan kepintaran dan kecerdasannya. Sungguh Pak Tundra benar-benar dibuat jatuh cinta.
Namun sayang, Pak Tundra tak bisa memilikinya seutuhnya. Pak Tundra memang dapat menikmatinya dengan uangnya, tapi tak bisa mengikat hatinya. Tak apa, hanya dengan begini saja membuat Pak Tundra bahagia. Dan ketika teman-teman Pak Tundra sedang mengecek hasil-hasil produksi boneka-boneka, Pak Tundra berbisik pada Lereng. Lereng, Bapak bangga sama kamu. Bagaimana kamu bisa paham mengenai bisnis? Harusnya kamu bekerja di perusahaan ini sungguhan, bukan hanya berpura-pura. Ini kan lagi kerja sama Bapak. Hanya sebuah kamuflase. Anggap saja sungguhan. Lalu, belajar dari mana kamu soal bisnis? Bahkan sampai teman-teman Bapak kagum sama kamu. Atau jangan-jangan kamu dulu lulusan bisnis? Tidak, Bapak lupa. Aku gigolo. Klienku dari berbagai macam kalangan. Dan tak sedikit yang pebisnis dan pengusaha seperti Bapak. Terkadang, obrolan kami gak hanya sekedar urusan ranjang, tapi juga sekedar basa-basi masalah pekerjaan mereka. Dan dari sanalah aku belajar. Bapak benar-benar bangga dan beruntung sama kamu. Andai saja kenapa, Pak? Apa seperti ini masih kurang? Pak, seketika Lereng terkejut saat Fana tengah berdiri di belakangnya bersama Fatur. Akhirnya. Kemari, Bapak mau kenalin kamu sama teman-teman Bapak. Ayo, jangan malu-maluin Bapak. Tunjukkan pada mereka kalau kamu layak menggantikan Bapak menjadi pewaris tunggal perusahaan ini. Ya Pak, ucap Fana sembari melirik Lereng. Namun Lereng tampak membuang muka pada Fana, seolah acuh dan mengejek yang membuat Fana jengkel. Namun Fana mencoba menahan rasa kesalnya dan harus bersikap santai di depan bapaknya dan di depan yang lain. Dan saat Fana dikenalkan Pak Tundra dengan yang lain, Om Fatur terlihat mengobrol dengan Lereng. Entah apa yang keduanya bicarakan, keduanya terlihat akrab. Dan Fana tidak suka, jangan sampai gigolo itu merebut semua dari Fana. Fana tak akan rela jika Lereng menggoda Om Faturnya. Dan ketika Fana dan Pak Tundra sedang mengobrol dengan para koleganya, seketika salah satu teman lamanya yang bule menelponnya, memberinya surprise jika hari ini datang dari luar negeri dan ingin bertemu saat ini juga. Dan kebetulan teman-teman Pak Tundra juga hendak pamit, namun kali ini Pak Tundra tak ingin mengajak Lereng. Karena teman koleganya kali ini sedikit agak lebih tertutup dan selalu hanya ingin bertemu berdua saja. Jadi Pak Tundra memutuskan untuk tak mengajak Lereng. Dan setelah semua para koleganya pamit, kini tinggal Pak Tundra, Fana, Lereng, dan Mas Fatur dengan para buruh-buruh pabrik. Lereng, maaf, Bapak harus bertemu teman lama Bapak. Dan Bapak tak bisa mengajak kamu. Lebih baik kamu pulang saja. Fatur, tolong panggilkan supir untuk mengantar Lereng. Kenapa gak pulang sama Fana aja, Pak? Fana juga mau pulang. Lagi pula, Fana yakin Om Lereng gak keberatan kan naik motor sama Fana? Seketika Lereng mulai panik, namun mencoba santai. Apalagi ketika Pak Tundra menatapnya. Bagaimana Lereng? Tentu saja aku sama sekali tidak keberatan, Pak. Biar aku pulang dengan Fana saja. Ya sudah, tapi ingat, Fana, jangan kecewakan Bapak. Yo Om, jawab Fana. Lalu Lereng mengikutinya dari belakang. Keduanya pun berjalan berdampingan. Semua staf yang melihat senyum sapa dan memberi hormat. Loh, motor saya mana Pak? Siap, bentar. Ya, Pak Kunto pun mengeluarkan motor Fana dari samping pos satpam dan memberikannya pada Fana. Makasih Pak. Yo Om, ucap Fana masih kondusif di depan para karyawannya. Dan Lereng pun naik. Mari Pak, ucap Lereng. Silakan. Ya, motor Fana pun kini keluar dari pabrik. Dan begitu keluar jarak beberapa meter, Fana ngebut sembari sesekali memainkan remnya. Sehingga tubuh Lereng terpaksa memegangi Fana yang membuat Fana tersenyum menyeringai di balik helmnya. Fana, yang benar kamu. Om tahu kamu dendam sama Om. Kamu sengaja kan ingin mencelakai Om? Tapi kalau kayak gini caranya, yang celaka bukan hanya Om, tapi juga kamu sendiri. Fana diam. Fana, pelan. Fana tersenyum puas. Kalau begini caranya, Om akan turun. Fana tak peduli. Kalau begitu, Om loncat. Sepluk. Seketika Fana meraih tangan Lereng dan membawa ke pelukannya.
dan memegangnya erat-erat sehingga Lereng mau tak mau memeluk Fana, bahkan bersandar di pundaknya. Lereng benar-benar dibuat jengkel dengan kelakuan anak ingusan ini. Ya, laju motor Fana semakin kencang dan lambat laun Lereng menyadari jika laju motor Fana membawa ke arah yang tidak seharusnya. Fana bukannya membawa Lereng pulang ke rumahnya, namun malah berbelok menuju suatu jalan entah kemana yang membuat Lereng panik. Fana, kemana kita? Fana masih diam. Fana, jangan macam-macam kamu. Anterin Om pulang ke rumahmu. Seketika Fana menarik dan kembali memegang erat-erat tangan Lereng saat Lereng hendak nekat meloncat. Jangan loncat Om, nanti tubuhmu lecet-lecet lagi. Bukannya lecet-lecet yang semalam aja belum sembuh karena Fana. Fana, jangan kurang ajar kamu. Kalau tidak, Om teriak. Santai Om, jangan teriak-teriak. Fana cuma pengen ngajak Om jalan-jalan bentar kok. Daripada nganggur di rumah sendiri gak kepake, mendingan gue yang make. Fana, berhenti. Kalau enggak, Om tetap loncat. Loncat aja kalau berani. Ya, Fana semakin berani dan membuat Lereng marah. Namun meloncat pun Lereng juga pikir-pikir dan tak mau mati konyol. Lereng jadi bingung harus berbuat apa. Apalagi saat laju motor Fana kini melewati tempat-tempat yang sepi dengan banyak pepohonan di kanan dan kiri. Hingga kemudian laju motor Fana berhenti di sebuah gubuk kosong di mana di sana sudah ada gerombolan cowok-cowok SMA yang sedang berkumpul. Ini Van, santapan kita. Lumayan juga simpenan bokap lo, ucap Denim, teman Fana yang duduk di atas motornya dan kini menghampiri Fana. Seketika Lereng panik saat motor Fana berhenti, lalu turun hendak mencoba kabur. Namun gerombolan teman-teman Fana itu tiba-tiba mengepung dan juga mengelilinginya. Tubuh Lereng cukup besar, namun tetap saja kalah angka. Tak mungkin Lereng mampu melawan teman-teman Fana yang sekitar 7 orang dengan Fana itu. Seketika kedua teman Fana menahan dan memegangi kedua tangan Lereng saat mau kabur. Gimana guys? Pada mau nyobain tantangan Fana gak? Nyobain lubang cowok? Tanya Denim. Kalau gak karena duit, gue ogah, ucap Ye. Kalau gue sih udah pernah nyoba dua-duanya. Ya gara-gara kepepet butuh duit. Gak jadi masalah, kelihatannya punel juga nih om-om, ucap Jambrong. Gue ngikut aja, Fana udah bayar gue mahal. Gak ada salahnya nyobain new experience. Betul, kita ngikut aja. Ah, bacot, berisik, bawa masuk, kita eksekusi. Fana, hentikan Fana. Om mohon, Fana, teriak Lereng ketakutan saat tubuhnya ditarik oleh kedua teman Fana berjalan masuk ke sebuah gubuk. Hingga kemudian, Lereng terlempar di sebuah ranjang bambu. Pegangin dia, perintah Fana. Yang membuat beberapa teman Fana kini memegangi Lereng karena Lereng mencoba berontak dan melawan, namun tak mampu karena baik tangan dan kakinya dipegang erat-erat oleh teman-teman Fana. Lereng semakin panik saat Fana mendekatinya dan melucuti pakaiannya satu persatu, menelanjanginya di depan teman-temannya, dan begitu terbuka sempurna. Gila, gue ngaceng cuy, teriak Jambrong. Lo gay ya? Cepet amat ngaceng. Gak tahu nih, om lo cakep juga Van, tapi kenapa bisa lecet-lecet gini? Gue yang lecetin, dan sekarang tugas kalian yang bantu lecetin. Serius lo Van? Gak nyampe dibikin mampus kan? Fana hanya tersenyum sembari melucuti pakaiannya yang membuat teman-temannya tertegun. Buset, gede banget Van, punya gue kalah. Buka kakinya lebar-lebar, perintah Fana, dan teman-teman Fana pun membuka lebar-lebar yang membuat ekspresi Lereng kini yang tadinya angkuh kini jadi berubah menjadi memelas dan seolah memohon ketakutan. Dan entah kenapa melihat ekspresi ketakutan Lereng ditambah lubang yang kini terpampang itu membuat Fana seketika on. Van, Om yakin kamu anak baik. Tolong jangan lakukan ini sama Om. Om janji, Om gak akan laporin ini sama bapakmu. Asal lepasin Om. Bahkan kelakuanmu semalam saja, Om tak melaporkan pada bapakmu. Kenapa lo gak kasih tahu saja? Gue gak takut sama bokap. Itu karena Om kasihan sama kamu, Van. Om peduli sama kamu, Van. Om gak mau hubungan kalian sebagai bapak dan anak renggang. Om ingin kalian akur,
dan baik-baik saja. Bullshit. Kalau lo peduli dan kasihan sama gue, harusnya lo gak ngerusak rumah tangga orang tua gue. Harusnya lo gak ngerebut bokap gue dari nyokap gue. Dasar sampah. Cuy. Fana meludahi wajah Lereng dengan kasar dan menampar pipi Lereng yang membuat teman-teman Fana terkejut. Baru kali ini teman-teman Fana melihat Fana yang biasanya terlihat paling polos dan pendiam itu kini menunjukkan Fana yang lain. Ya, Lereng terkejut ketika Fana mencengkeram rahang Lereng dan menatap matanya lekat-lekat. Fan, tolong lepasin Om. Jangan harap gue ngelepasin lo, sedangkan lo sendiri gak mau lepasin bokap gue. Bahkan gue udah ngusir lo angkat kaki dari rumah gue, tapi apa? Lakban. Set, Fana, teriak Lereng saat Fana membungkam mulutnya. Dan, cuy, Fana meludah jatuh tepat di atas lubang matahari Lereng. Fana, ya, Lereng tak dapat berbuat apa-apa saat Fana memasukinya di depan teman-temannya. Bahkan bergerak pun rasanya tak mampu. Sial, gue ngaceng, ucap Jambrong lagi-lagi horny saat melihat Fana menggenjot Lereng. Kenapa gue malah horny lihat lo, Van? Ucap Ye saat melihat Fana dengan gagahnya menggenjot brutal Lereng. Namun Fana tiba-tiba melepaskan batangnya. Brong, giliran lo, ucap Fana beranjak. Lalu mengambil rokok dari saku Ye dan duduk di kursi sembari merokok memperhatikan Jambrong yang kini membuka bajunya, mengarahkan batang hitamnya yang cukup panjang itu hingga kemudian celep. Wow, mantep, punel. Sorry ya Om, hehe, enak banget bool lo Om. Kalau gue jadi lo Van, gue kencani juga nih kucing bokap lo. Gue pakai tiap hari dah. Buruan Brong, gue gak tahan nih, ucap Ye sembari meraba-raba jendolannya sendiri. Sedangkan Fana sendiri yang duduk di kursi kayu itu sembari merokok. Fana mengocok batangnya sendiri, menikmati adegan hot saat lubang gigolo bapaknya itu digilir oleh teman-temannya satu persatu. Melihat tubuh Lereng disentuh oleh teman-temannya, bahkan sampai putingnya kemerah-merahan akibat cubitan jari-jari nakal teman-teman Fana yang membuat Fana semakin bergairah. Fana puas dapat membalas rasa sakitnya pada Lereng. Pantat itu terlihat lumer, menganga, dan terbuka saat mengeluarkan cairan teman-teman Fana yang keluar masuk menggilirnya. Satu persatu mulai mendapat giliran, bahkan ini sudah antrian kelima yang membuat Lereng terlihat cukup lemas tak berdaya. Fana melihat mata Lereng menatapnya dengan tatapan sayu dan terlihat air mata menetes membasahi pipinya. Namun tetesan air mata derita itu justru membuat batang Fana semakin keras. Mata keduanya saling menatap, seolah kedua mata itu saling bicara. Entah apa yang keduanya bicarakan, yang jelas hanya keduanya yang tahu. Ya, tatapan keduanya terputus ketika teman Fana mengganti posisi Lereng dengan gaya miring, membelakangi Fana dengan kaki satu naik ke atas. Dan posisi itu justru terlihat seksi di mata Fana, karena lekukan dan pantat montok kekar Lereng itu dapat terekspos dengan jelas. Dan Lereng sendiri yang merasakan sakit luar biasa itu tak hanya menangis di mata, namun juga menangis di dalam hati. Rasanya digilir seperti ini lebih sakit daripada disiksa oleh Fana sendiri. Teman-teman Fana benar-benar brutal, rasanya nyeri luar biasa. Apalagi bekas luka di lubang mataharinya, bekas tetesan lilin itu sedang sakit-sakitnya. Ditambah gesekan akibat giliran teman Fana membuatnya semakin lecet dan perih. Rasanya tak sanggup lagi. Rasanya seperti mau mati, dan Lereng merasakan tubuhnya mulai tidak baik-baik saja, terutama di anusnya. Namun siksaan ini belum juga berakhir. Air mata Lereng mengering, rasanya sudah habis, dan dalam kesakitannya, Lereng sempat terdiam dan merenung, dan membatin dalam hatinya. Jika memang ini balasan akan perbuatanku, aku akan terima. Jika ini untuk menebus kesalahanku, aku rela. Dan jika memang ini bisa membalas rasa sakit hati seorang anak yang tak rela keluarganya hancur, aku ikhlas, aku pasrah, dan aku menyerah. Aku tak sanggup lagi jika harus melanjutkan hubungan dengan Pak Tundra. Maafkan Om Van, Om janji, setelah ini Om tidak akan mengganggu bapakmu. Om janji. Nim, giliran lo. Tapi
dia belum cerot. Double fuck. Dek. Seketika Lereng ingin berteriak minta tolong, tapi tak mampu. Rasanya lubangnya tak mampu menampung batang-batang. Bahkan sekecil itu pun Lereng merasa sakit, apalagi double fuck. Rasanya Lereng merasa ajalnya semakin dekat dan malaikat maut serasa ingin segera menjemputnya. Lereng benar-benar merasakan dendam Fana yang luar biasa yang Fana rasakan. Bro, lo yakin? Tanya Denim saat menyakitkan lagi pada Fana. Yakin. Longgarin dia, selonggar-longgarnya, ucap Fana dengan nada tak berperasaan. Dan Denim pun melucuti pakaiannya menuruti perintah Fana, lalu mencoba mengarahkan batangnya. Memposisikan diri bersamaan temannya yang dengan batang masih tertancap dan harus berbagi tempat dengan Denim. Namun Denim merasakan keanehan pada Lereng. Van, gue gak tega. Kayaknya om lo lemes. Lihat, lubangnya merah bro. Gue udah bayar lo ya. Gila Van, gue gak tega. Punya gue lemes, gak mau berdiri. Lihat, lecet banget anjir. Sorry bro, gue gak tega. Gue nyerah. Wah, berisik lo. Gak setia kawan lo. Sini, biar gue aja yang gantiin. Gue ketagihan cuy. Lihat, ngaceng lagi gue. Bagus. Hajar Brong, perintah Fana yang membuat Jambrong si hyper penjahat kelamin, mau kelamin cowok maupun cewek itu merasa ketagihan. Dan begitu Jambrong mulai memasuki lubang lereng, sebuah kamera langsung men-zoom in, zoom out mengarah pada lubang yang perlahan-lahan mulai terbelah akibat dua batang yang berebut masuk, yang jujur menunjukkan tubuh lereng yang mulai mengejang perlahan-lahan. Wah, anjir enak banget. Sial, Van, pantatnya berdarah, teriak Ye yang panik saat dua batang denim dan teman satunya berlumuran darah. Lanjut, hajar terus. Fana benar-benar kejam, bahkan semakin horny saat darah itu terekam jelas mengalir di kameranya. Dan ketika Jambrong dan teman-temannya mengefak lereng, HP lereng berbunyi. Ye mengambil HP lereng dan menyerahkannya pada Fana. Bro, nih, sialan, bokap. Hah? Terus gimana bro? Lanjut. Ya, Fana tak peduli dan mengabaikan panggilan di HP lereng dan kembali lagi merekamnya sembari mengocok batangnya yang sedari tadi tak keluar-keluar. Namun kali ini rasanya Fana tak tahan lagi, apalagi ketika melihat lereng tampak menggelepar-gelepar bagai ikan yang terdampar. Rasanya bahkan sekalipun Pak Tundra kini yang bergantian mencoba menelpon dan menghubungi Fana, Fana tetap mengabaikannya. Jambrong tak mau kalah, batang itu secara bergantian keluar masuk, sungguh hot yang estetik. Namun Fana merasakan darah itu semakin banyak, bahkan mengucur dan menetes sampai ke tanah, seperti darah ayam yang baru disembelih. Dan Fana mulai cemas, apalagi darah yang tadinya berwarna merah itu kini berubah jadi kehitam-hitaman. Hingga kemudian, bro, shit, om lo gak gerak. Apa? Seketika keduanya mencabut batangnya dan semua terkejut ketika darah itu mengucur deras dari lubang lereng yang kini tak berdaya. Semua panik dan ketakutan. Om, bangun om. Fana tiba-tiba panik. Jangan-jangan mati. Gak ada nafasnya. Denyutnya bro. Gak kerasa juga. Gawat. Buka labanya woi. Om, bangun om. Om. Wah, Van, gila lo. Lo sih, udah gue bilang, gue gak tega. Lo ngotot. Gue gak ikut-ikutan ya. Lo jangan bawa-bawa gue. Gue balikin duit lo. Gue gak mau resiko. Ucap Denim seketika meninggalkan Fana. Gue juga, gue gak mau dipenjara. Sorry bro. Guys, kabur. Ya, semuanya pun kabur. Tinggal Jambrong dan Iye yang kebingungan. Bro, mending kita buang di kali gimana? Ucap Jambrong. Lo gila? Dasar bajingan lo ya, gak punya hati lo, ucap Iye. Lo kok nyalain gue? Lo harus ikut tanggung jawab. Lo yang paling tega di antara yang lain. Lo yang paling bangsat, jadi lo harus ikut tanggung jawab. Karena kalau lo gak nurutin Fana buat double fuck, kejadiannya gak akan seperti ini. Jangan belagu lo, sama-sama nerima uang Fana aja, jangan bacot, munafik. Setidaknya gue masih punya hati dan gak sebangsat lo. Apa lo bilang? Berani lo sama gue, ha? Ucap Jambrong hendak menghajar Ye hingga kemudian.
Cukup. Keluar kalian dari sini. Pergi kalian. Biar gue yang urus sendiri. Van, keluar. Ya, baik Ye maupun Jambrong mau tak mau meninggalkan Fana berdua saja. Jari Fana menyentuh darah di lubang lereng yang masih mengucur deras. Sederas air matanya saat ini. Fana menyesal, namun tak menyangka akan berakibat seperti ini. Om, bangun Om. Lo belum mati Om, lo belum mati. Bangun Om, maafin Fana. Fana nyesel Om. Bangun Om. Gue pendendam, tapi gue bukan pembunuh Om.